Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kita selalu bersemangat dan bersyukur dalam menjalankan aktivitas. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Devitri Sekarasi, perwakilan dari kelompok 8, Outgrew Ripka Saidofatin dan Tiara Zahrotul Hamidah. Kali ini kami akan membawakan materi yang berjudul Struktur Kepribadian Sigmund Freud. Peran penting dari ketidaksadaran beserta insting-insting seks dan agresi yang ada di dalamnya dalam pengaturan tingkah laku menjadi karya atau temuan monumental Freud. Sistematika yang dipakai Freud dalam mendeskripsikan kepribadian menjadi 3 pokok, yaitu struktur kepribadian, dinamika kepribadian, dan perkembangan kepribadian. Namun kali ini saya hanya akan menjelaskan salah satu dari ketiga pokok tersebut, yaitu mengenai struktur kepribadian. Ada yang perlu kita ketahui sebelum ke tahap penjelasan struktur kepribadian, bahwa kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran, yaitu sadar, prasadar, dan tak sadar. Sadar atau conscious itu tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu. Menurut Freud, hanya sebagian kecil saja dari kehidupan mental seperti pikiran, persepsi, perasaan, dan ingatan yang masuk ke kesadaran atau consciousness. Prasadar atau preconscious disebut juga ingatan siap atau available memory, yakni tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tak sadar. Pengalaman yang ditinggal oleh perhatian semula disadari tetapi kemudian tidak lagi dicermati akan ditekan pindah ke daerah prasadar. Tak sadar atau unconscious itu adalah bagian yang paling dalam dari struktur kesadaran dan menurut Freud merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia. Secara khusus, Freud membuktikan bahwa ketidaksadaran bukanlah abstraksi hipotetik, tetapi itu adalah kenyataan empirik. Ketidaksadaran itu berisi insting, impuls, dan drives yang semua itu dibawa dari lahir. Untuk pengalaman-pengalaman traumatik, atau biasanya ada pada anak-anak, itu ditekan oleh kesadaran, dipindahkan ke daerah yang tak sadar. Nah, barulah pada tahun 1923, Freud mengenalkan 3 model struktural yang lain, yakni id, ego, dan superego. Struktur baru ini tidak mengganti struktur lama, tetapi melengkapi atau menyempurnakan gambaran mental, terutama dalam fungsi dan tujuannya. Struktur kepribadian merupakan unsur-unsur atau komponen yang membentuk diri seseorang secara psikologis. Salah satu contoh struktur kepribadian yang paling tua gagasannya adalah menurut si Sigmund Freud, tokoh dari teori psikoanalitik. Berdasarkan beberapa penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa diri manusia dalam membentuk kepribadiannya terdiri atas 3 komponen utama, yaitu id, ego, dan superego. Komponen pertama adalah id. Apa sih itu id? Id adalah sistem kepribadian yang asli dan dibawa dari sejak lahir. Dari id akan muncul ego dan superego. Id adalah tempatnya naluri-naluri. Dengan diaturnya oleh asas kesenangan, id bersifat tidak logis, amoral, dan didorong satu kepentingan atau memuaskan kebutuhan naluriah sesuai dengan asas kesenangannya. Jadi id bersifat tak sadar, berarti masuk pada tingkat kehidupan mental tak sadar atau unconscious. Berikutnya ada ego. Ego berkembang dari id agar orang mampu menangani realitas sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip realita. Ego ini bisa dibilang komponen yang paling eksekutif. Karena ego yang akan menentukan atau memilih stimuli atau insting mana yang akan hendak direspon atau dipuaskan. Menentukan kapan dan bagaimana kebutuhan itu akan dipuaskan. Peran utama ego adalah menjadi jembatan antara kebutuhan insting dengan keadaan lingkungan demi kepentingan adanya organisme. Selain itu, ego merupakan bagian kepribadian yang bertugas sebagai pelaksana. Sistem kerjanya pada dunia luar untuk menilai realita dan berhubungan dengan dunia di bawah perintah prinsip realitas. Ego berpikir secara logis dan realitas serta memformulasikan rencana tindakan demi pemuasan kebutuhan. Ego menghubungkan organisme dengan realitas dunia melalui alam sadar yang dia tempati. Dan dia mencari objek-objek untuk memuaskan keinginan dan nafsu yang dimunculkan id untuk mempresentasikan apa yang dibutuhkan organisme. Proses penyelesaian ini disebut dengan proses sekunder. Dan ada yang terakhir adalah superego. Mengapa superego menyebut dirinya aku moral? Karena superego adalah zat yang paling tinggi pada diri manusia, yang memberikan garis-garis pengarahan, etis, dan norma-norma yang harus dianut. Superego lebih merupakan kesempurnaan dari kesenangan, karena itu dapat dianggap sebagai aspek moral kepribadian.
Superego memiliki 3 fungsi. Yang pertama, mendorong ego menggantikan tujuan realistik menjadi moralistik. Yang kedua, merintangi impuls id yang bertentangan dengan standar nilai masyarakat. Dan yang ketiga, mengejar kesempurnaan. Saya akan memberikan contoh kasus dari ketiga modal struktur ini. Misalkan ada seorang yang bernama Anes. Anes merasa lapar, kemudian ia pergi ke sebuah restoran untuk memesan makanan. Akan tetapi, sesampainya di sana, ternyata restoran tersebut sedang ramai-ramainya. Anes yang sudah sangat kelaparan berpikir untuk merobos antrian. Namun ia sadar jika itu perbuatan yang buruk. Pada akhirnya, Anes memilih untuk sabar dan mengantri. Nah, dalam situasi ini, kita akan mengetahui cara kerja ketiga struktur ini seperti apa. Dan untuk mempermudah pemahaman kita mengibaratkan sebuah percakapan di antara ketiga struktur ini. It, I want it now. Ego, let's find a way to work together. Superego, good people don't think about it. Nah, itulah penjelasan mengenai struktur kepribadian menurut teori psikoanalisis Sigmund Freud. Sebelum menutup presentasi ini, saya akan membagikan sebuah quotes dari Sigmund Freud yang berbunyi, "Being entirely honest with oneself is a good exercise." Kita sadar dengan apa yang kita mau, sadar dengan apa yang tidak boleh kita lakukan, tapi terkadang kita memaksakan sesuatu yang tidak mau dan melakukan sesuatu yang tidak seharusnya kita lakukan. Jujurlah pada diri sendiri adalah latihan yang paling baik. Sekian materi dari kami, semoga dapat membantu memahami mengenai struktur kepribadian menurut teori psikoanalisis Sigmund Freud. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.